Majelis Gereja Toraja, Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah di Jemaat Biringkanaya, Majelis Gereja menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Dan jika ingin mendapatkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi majelis gereja terdekat atau ke kantor gereja setiap hari kerja. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang, Sarjana Teologi. Dan ibadah saat ini menggunakan tata ibadah Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-Toli dalam rangka Bulan Oikumene dan HUT PGI ke-71. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah masing-masing kita dalam ibadah ini mengaku di dalam hati bahwa Allah yang Esa di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi, adalah sumber pertolongan kita. Amin, ya amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Menyertai engkau juga. Dengarkanlah nas pembimbing pada hari ini dari Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Gereja bagai bahtera
Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu baiklah masing-masing orang memeriksa diri sendiri dan mengaku dosa di hadapan Allah. Mari dengan penuh kerendahan hati kita masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Barang siapa mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ia akan diampuni. Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang teduh. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, gelar malaikat dalam sorga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-30. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur atas segala berkat, kasih dan penyertaan Tuhan yang terus kami alami di sepanjang kehidupan ini. Kami bersyukur bahwa saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah di minggu pagi ini. Dan saat ini ya Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Biarlah dalam penyerahan sepenuhnya dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Setiap kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dengan benar, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan ini. Roh Kudus Tuhanlah yang akan senantiasa memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan,
Kami umat-Mu telah sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka dan yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, di tengah-tengah persekutuan yang kita alami bersama saat ini, berdasarkan pada bahagian pembacaan firman Tuhan yang telah kita ikuti bersama, kita akan berada dalam satu tema perenungan bersama menghadapi bencana. Bersama menghadapi bencana. Bapak Ibu saudara-saudara, berbicara tentang gereja, tentu kita lalu bisa sepaham untuk mengatakan bahwa gereja itu bukanlah gedungnya. Susitolek Bapak Ibu. Dan itu sesuai dengan nyanyian di Kidung Jemaat juga yang mewakili pemahaman kita tentang gereja. Gereja itu bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Tapi siapa itu gereja? Orang-orang yang ada di dalamnya. Siapa sih yang ada di dalamnya? Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya yang percaya kepada siapa? Percaya kepada nenek Etodolo atau percaya kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Biasa ku sayu kena ku tahu kumua orang percaya siapa dulu ini? Agak kabur kalau bilang percaya. Nah, komani kumua percaya kepada nenek Etodolo. Ya moto ya taruh di pendolo-dolo keden apa kumua nak akan nenek Etodoloki. Nah ternyata sarani mo. Sudah disebut sebagai gereja, orang percaya, orang Kristen. Kalau sesuai dengan bagian pembacaan kita saat ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita lalu diberikan informasi tentang sejarah kapan itu mulai pengikut Kristus disebut sebagai Kristen. Di mana itu? Ya, dalam bagian pembacaan kita ya, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen pengikut Kristus. Bagaimana kehidupan pengikut Kristus pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudara? Itu dalam Kisah Para Rasul sangat jelas bisa kita perhatikan, kita ikuti. Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu, bagaimana orang-orang Kristen pertama pada saat itu, murid-murid Yesus.
menjalani kehidupan mereka, menyatakan jati diri mereka sebagai pengikut Kristus. Jadi mereka tidak hanya disebut Kristen secara status bahwa dia ini pengikut Kristus, tetapi mereka pun memperlihatkan, menampakkan jati diri mereka melalui tindakan nyata. Tindakan nyatanya yang kayak gimana? Mereka setia hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Mereka setia hidup sebagai sebuah persekutuan yang saling mengasihi. Mereka setia hidup sebagai satu persekutuan yang senantiasa menyatakan kepedulian. Kepedulian itu kepada sesamanya. Sesamanya itu siapa? Apakah sang kampungna, misa sukunna? Tidak. Sesamanya itu semua manusia. Siapapun juga dia. Bentuk kepedulian yang dinyatakan oleh para murid-murid Yesus yang pertama kali disebut Kristen itu dikatakan dalam bagian pembacaan kita bahwa ketika mereka mendengarkan informasi dari seorang yang bernama Agabus itu, yang dituntun oleh kuasa roh untuk mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar, murid-murid lalu memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan. Ya. Tak enak mas saya disipak kadai. Kumalam rapat pikir dulu. Ya. Mereka langsung sepakat mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka. Tangiara dikua ukuran atau saya nggak mendadi ukuran sesuai kemampuan mereka. Masa iya tuh kombongannya tuh jo buda-buda na paroko na kita sidiri. Mereka lalu dengan cepat mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka. Inti dari kepedulian pelayanan yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaannya Tuhan, bukan untuk dilihat oleh orang banyak. Mereka merasa dan menyadari bahwa kita ini bagian dari persekutuan umat Allah. Kita ini dikatakan sebagai pengikut Kristus. Bagaimanakah itu Kristus? Bagaimanakah itu Yesus? Yesus itu dalam sepanjang perjalanan pelayanannya selalu tergerak oleh belas kasihan. Jadi dia penuh kasih. Dia cepat dengan penuh perhatian menyatakan kasihnya kepada siapapun juga. Dan itulah yang dinampakkan, dinyatakan oleh orang-orang Kristen pertama kali pada saat itu, menyatakan kepeduliannya ketika mereka baru dengar bilang akan terjadi kelaparan di berbagai tempat. Mereka dengan cepat mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya ya kepada penatua-penatua. Jadi ya tuh sumbangan nakup rempun bukan hanya ditujukan kepada orang-orang lain, misalkan sesama-sesama saudara-saudara yang lain, tetapi juga mereka peduli terhadap penatua-penatua yang memberi diri dalam pelayanan dan juga berada dalam pergumulan itu. Dan sumbangan itu mereka sampaikan kepada penatua-penatua dengan perantaraannya Barnabas dan Saulus dalam bagian pembacaan kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang sudah kita dengarkan dari awal tadi, bahwa saat ini kita berada dalam bulan Oikumene. Tepatnya pada tanggal 25 Mei kemarin kita merayakan hari ulang tahun PGI yang ke-71, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Gereja Toraja menjadi bahagian dari PGI itu sendiri. Kita merayakan luar biasa oleh karena tuntunan Roh Kudusnya, gereja-gereja yang ada di dunia ini khususnya di Indonesia menyatakan keterlibatannya melalui pelayanan-pelayanan yang luar biasa, termasuk Gereja Toraja. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, menyatakan kepedulian melalui pelayanan-pelayanan, memberi diri, menyatakan kasih kepada siapapun juga. Luar biasa kepeduliannya jemaat Biringkanaya. Saya mau katakan begitu Bapak Ibu Saudara-saudara yang senantiasa ada dalam persekutuan ini.
Ya ke di pokada kumua den nomo tu bencana alam, den nomo tu solata tu bergumul oleh karena banjir bandang dan segala macamnya dengan setia dengan ya tak emora diko kumua la dikampai sang minggu 2 minggu matir aliu moto tirempun. Sudah mulai muncul kesadaran bahwa ia tu apa ampui itu temo apa yang kita miliki saat ini itu Tuhan hadirkan karuniakan bagi kita untuk bisa juga jadikan berkat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita. Itu satu. Dan masa pandemi ini sungguh mengajarkan kita, menyadarkan kita semua ya bahwa wah luar biasa teh persoalan yang muncul selama masa pandemi, selama ini corona masuk di Indonesia, selama corona ini ada di Makassar. Sikap saling peduli itu sudah mulai pelan-pelan diperlihatkan. Tapi umur ratu misa ana randuk-randuk du kamu berkurang atau temo. Saya kapan karena budak-budak mau tahu divaksin. Ya dulu itu sikap saling menjaga satu dengan yang lainnya masih dijaga sekali. Malai alu pikir kemasanding kema ibadah. Ya mau tuh dikuah paduan suara hilangkan mi dulu. Tapi itu temo mungkin karena budak-budak mau tahu divaksin. Kodikua menurun-nurun siapa tuh kasus, tapi sebenarnya kalau kita mengikuti perkembangan kerangan bang siate, cuman berusaha men-set pikiran kita bahwa berkurang nih, dan akhirnya sikap untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya sudah mulai menurun nih, menurun lagi. Dulunya tinggi, saling menjaga. Kepedulian Bapak Ibu Saudara-saudara bukan hanya berbicara tentang kita memberikan sumbangan dalam bentuk materi, tetapi bagaimana juga kita menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat bahwa gereja tidak terpisahkan dari pemerintah yang dihadirkan ke dalam dunia ini untuk menata kehidupan bersama, untuk lalu menjalani hidup bersama ini untuk kemuliaan Allah. Gereja juga dipakai oleh Allah menjadi alatnya untuk lalu mendukung berbagai bentuk program pemerintah dalam hal menanggulangi bencana, persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi kita tidak bisa memisahkan diri. Kita bahagian dari negara ini. Tetapi sekali lagi saya katakan luar biasa memang kesadaran kita untuk lalu memberi apa yang kita miliki bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita, sesama kita yang bergumul menghadapi bencana. Tetapi ingat bencana itu bukan hanya berbicara musibah banjir bandang, berbicara gempa bumi, longsor. Saat ini juga kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Nyatakan kepedulian itu. Nyatakan kehadiran kita bahwa kita ini mau bersama-sama menghadapi bencana. Nyatakan kebersamaan kita. Bukan hanya memikirkan diri sendiri. Nyatakan keterlibatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita mau saling mendukung untuk menghadapi semuanya ini Tuhan. Kiranya mata rantai penyebaran ini segera berlalu ya Tuhan. Kami rindu untuk saling berbagi dengan teman-teman kami di luar sana. Pak konia apa ribu dah moto sumaro na pobu ate corona pandemi. Nakwa tak emo na kerangan tu pemasukan. Yang mana ditandai pengeluaran na pobuan nali masker. Nali hand sanitizer. Pengeluaran mana tu buda, pemasukan berkurang. Tolong biarlah semuanya ini segera berlalu. Nah, maksudnya berkurang kayak kita tuh kurang sadar. Kita tidak lalu bergandengan tangan la situ lima kita untuk lalu berjalan bersama menghadapi itu. Sekarang saatnya Bapak Ibu Saudara-saudara bangkitkan kembali kesadaran itu. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, diutus ke dalam dunia. Kita ini gereja tempatkan di dalam dunia ini supaya apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau ada begitu banyak anak-anak Tuhan, kalau begitu banyak manusia-manusia dalam dunia ini tidak menyatakan kepedulian itu, hadirlah kita sebagai orang yang peduli. Ya tu joseng, joinan seng, anak susi bangsia itu ya. Biasa kuku aku lama aku resumanga kita tuh sadar na siapa dibanding tuh tak enak sadar. Lama aku resumang hari kita ke tos orang tu kaleta na kuasai penama sallo anna mengkilala siapa ki payari sanggang na ke misalkan di kuah puang tunduikan pasakkekan
Dan no Pak, ia tadi kuah corona berlalu dari kehidupan kami. Tapi kita tidak berupaya memperlihatkan dukungan terhadap pemerintah. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya bencana alam ini tidak terjadi, banjir jangan terjadi lagi. Tapi ada begitu banyak manusia yang tidak peduli dengan kebersihan, misalkan buang sampah sembarangan. Dan ada begitu banyak hal lain lagi Bapak Ibu. Sekaranglah saatnya. Tadi saya katakan tanggal 25 Mei kemarin kita bersama-sama merayakan hari ulang tahunnya PGI yang ke-71. 71, kau ya ke ukuran lansia teh lenduk mau 90 misa tahun nala. Ya, lenduk mau 90 misa tahun. Berarti secara ukuran inang no kan ampokare ku mau matua mo. Sabab misengke nama itu tomatuang ku matua limu komi. Nah, sedangkan aku duka lama tua duka mau hampir 42 tahun depan. Kesalama-lama malapu-lapu, ya. Nang matua nak miki to, dewasa miki. Dalam umur demikian. Sebagai orang yang dewasa, sebagai sebuah persekutuan yang sudah dewasa telah menikmati dan menyaksikan kasih Tuhan, menyadari bahwa kehadiran kita ini mau memberi makna. Nyatakan mi itu dalam kehidupan setiap hari. Bagaimana gereja hadir, gereja Toraja hadir menjadi berkat. Bagaimana gereja Toraja hadir sebagai persekutuan yang betul-betul mendukung pemerintah. Hadirlah sebagai sebuah persekutuan umat Allah yang akan mendatangkan damai sejahtera. Hadirlah sebagai sebuah persekutuan gereja orang-orang yang percaya, yang betul-betul mau bersama-sama menghadapi bencana, menghadapi begitu banyaknya badai kehidupan yang datang dalam kehidupan kita. Tidak untuk lalu saling memikirkan diri sendiri. Kita ini bagian dari tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita semua diperlengkapi dengan karunia-karunia. Pakai semua karunia itu untuk membangun tubuh Kristus. Setiap gereja, persekutuan orang-orang yang percaya diperlengkapi oleh Tuhan dengan berbagai-bagai karunia, dengan berbagai-bagai berkat. Dan pakailah semua karunia, berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan itu untuk membangun kehidupan bersama, untuk menjadi berkat bagi siapapun juga, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan damai sejahteranya, menyatakan kemuliaannya, bukan sebaliknya. Gereja hadir justru mendatangkan domba-domba, ketidaktenangan dan ketidaknyamanan. Ingat bahwa tanggung jawab kita, gereja ditempatkan dalam dunia untuk apa? Supaya dia jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini gelap, ya gereja harus hadir sebagai terang. Kalau dunia ini tidak menerima Kristus dan tidak mau hidup di dalam Kristus, gereja orang-orang yang percaya kan menerima Kristus, berarti harus hidup di dalam Kristus. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika orang-orang banyak bertanya, jadi itu pajak haruskah dibayar kepada pemerintah? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia minta logam. Apa uang logam itu? Siapa yang ada di logam itu? Nakuami, gambarnya kaisar. Ya, berikan yang sepantasnya harus kau berikan kepada kaisar, kepada pemerintah. Dalam artian bahwa ketika kita hadir sebagai warga negara, ya hadirlah untuk mendukung pemerintah itu sendiri. Sekalipun memang ada begitu banyak orang yang sudah mulai mengeluh di kuara kayak pemerintah, wakil Allah, nabi biasa sing anak bang anak pugau. Jangan fokus di situnya. Tetapi fokus pada bagaimana cara pemerintah untuk menanggulangi setiap persoalan-persoalan yang terjadi. Ya, pergumulan-pergumulan yang terjadi. Gereja harus memberi diri. Saya, Bapak Ibu, Saudara-saudara harus memberi diri dengan penuh kesadaran. Ya kadikua mamaliki, kona mamaliki. Ya katudikua lamureki, lamurai nasangki. Tetapi ingat, kita bahagian dari negara ini yang Tuhan mau pakai untuk lalu bersama-sama ke situ lima teh menghadapi bencana ini. La situ lima kita lan hadapi te mintu-mintu na agan. Tangyaman na tanggung jawab na pemerintah. Tangyaman na tanggung jawab na PMG. Tangyaman na tanggung jawab na tu gubernur ta atau bupati ta raka atau apa raka to. Kita semua mau bergandengan tangan. Bukan hanya 1-2 orang, tapi kita semua. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menghadapi kondisi yang luar biasa berat saat ini,
Ada begitu banyak bencana-bencana yang terjadi di luar sana. Ada begitu banyak musibah-musibah yang terjadi. Kalau berbicara soal pandemi, semua kita mengalaminya. Dalam masa yang sulit saat ini, kita dipanggil untuk lalu hidup menyatakan kesaksian kita sebagai orang-orang yang telah menikmati anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, bahwa sekalipun keadaan sulit, kita tetap dipanggil untuk senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, tetap berpengharapan di dalam Dia, dan sebagai gereja, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus yang telah menerima anugerah keselamatan dalam Kristus, kita dipanggil untuk menjadi berkat dalam kehidupan kebersamaan kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, mewartakan kabar baik itu dalam kehidupan ini. Gereja bersama dengan pemerintah adalah bahagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kebersamaan kita berbangsa dan bernegara. Mari menyatakan keterlibatan kita untuk bergandengan tangan, bersama-sama menghadapi bencana, menghadapi begitu banyak pergumulan yang terjadi kita alami dalam kehidupan ini. Amin. Seperti yang telah diwartakan 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa jika tidak ada halangan pada hari ini, Minggu tanggal 30 Mei 2021, di tengah-tengah ibadah jemaat Tuhan akan dilaksanakan satu pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak kekasih kita, Kei Saiko Ambalangi Mepadang, anak dari keluarga Bapak Insinyur Samuel Tiku Padang dan Ibu Arni Bonggaramba SPD. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah hal itu menjadi alasan untuk kita tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal,
supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Kepada Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilahkan untuk berdiri. Bapak Ibu telah mendengarkan bahwa baptisan kudus adalah perintah Allah. Dan agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan yang pertama, yakinkah Bapak Ibu bahwa meskipun anak-anak takluk kepada segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptiskan? Apa jawab Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu yakin? Ya, saya yakin. Pertanyaan yang kedua, mengakukah Bapak Ibu bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab orang tua dari anak kekasih Kei Saeko? Apakah Bapak Ibu mengaku? Ya, saya mengaku. Pertanyaan yang ketiga, berjanjikah Bapak Ibu di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak kekasih Kei Saeko Ambalangi Mapadang kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apa jawab Bapak dan Ibu? Apakah Bapak Ibu berjanji? Ya, saya berjanji. Kei Saeko Ambalangi Mapadang, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya akan memberikan bukti tertulis berupa surat baptis kepada anak kekasih Kei Saik yang hari ini kepada orang tua yang baru saja menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilakan duduk, dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari berdiri dan melakukan Mazmur 134 baitnya yang ketiga. Kita sungguh bersyukur atas perkara yang boleh terjadi dalam kehidupan anak kekasih kita, Kei Saiko Ambalangi Mapadang. Tuhan terus memberkati dalam pertumbuhan dan perkembangan. Tuhan pun akan terus memberkati ayah dan ibu dalam mendidik dan mengarahkan anak karunia Tuhan ini dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan terus menjadi teladan dalam kehidupannya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan akta perjamuan kudus untuk lalu menuntun kita dalam mempersiapkan diri dalam mengikuti pelayanan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu depan tanggal 6 Juni 2021. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus.
Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri untuk lalu menerima pelayanan, mengambil bahagian dalam pelayanan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu depan, tanggal 6 Juni 2021. Mari kita satukan hati dan kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Sang Pemilik kehidupan dan persekutuan ini, kami datang kepadamu bersyukur oleh karena Engkau sungguh baik dan sangat mengasihi kami. Di pagi ini Tuhan, oleh karena perkenan-Mu, sekalipun masih dalam masa yang sulit, namun kami boleh diberi kesempatan untuk berjumpa satu dengan yang lainnya, menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah di minggu pagi ini. Dimanapun kami berada, menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah saat ini, biarlah semua yang kami lakukan, penyembahan dan pujian kami ini sungguh berkenan bagi-Mu, mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkannya. Biarlah dalam penyerahan sepenuhnya dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, kami senantiasa dimampukan untuk boleh melakukan firman-Mu ini dengan penuh kesetiaan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Biarlah kehadiran kami sebagai orang-orang yang telah menikmati anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus, kehadiran kami sebagai gereja, sungguh-sungguh menyatakan bahwa kami mau bergandengan tangan bersama-sama menghadapi bencana, menghadapi berbagai pergumulan, menghadapi badai yang saat ini terjadi dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami sadari kami lemah, kami terbatas ya Tuhan. Namun kami yakin Tuhanlah yang akan memampukan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur Tuhan telah melayakkan setiap kami para hamba-hamba Tuhan
melaksanakan pelayanan dalam ibadah minggu saat ini. Biarlah pelayanan kami ini berkenan bagimu Tuhan, dan mari berkati para hamba-hambamu yang telah melaksanakan pelayanan saat ini. Biarlah kami semua semakin setia dalam melayani Tuhan, sesuai dengan karunia yang Tuhan hadirkan pada masing-masing kami. Kami bersyukur perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupan anak kekasih kami, Kei Saiko Ambalangi Mapadang. Tuhan telah menghadirkan anak kekasih kami ini di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Bapak Samuel Tiku Padang. Dan kami percaya Tuhanlah yang akan terus memberkati. Kami bersyukur bahwa hari ini anak kami telah dibaptis, dan Tuhan terus berkati dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Biarlah anak kami ini terus sehat, bertumbuh semakin pintar, menjadi anak yang taat kepada orang tua, terlebih sungguh takut akan Tuhan. Berkati kedua orang tua, ayah dan ibu, di dalam segala tanggung jawab mendidik dan mengarahkan anak karuniamu ini. Biarlah juga Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, terlebih hikmat, sehingga boleh menjadi orang tua yang senantiasa mendidik dan mengarahkan anak karuniamu ini dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan juga boleh menjadi teladan di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Tuhan baik dalam hidup ini. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia hari ini dan dalam minggu ini, kami bersyukur bersama. Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan mari berkati kehidupan saudara-saudara kami ini, biarlah tetap sehat dan kuat, dan terlebih dikaruniakan hikmat menjalani hidup karunia Tuhan, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini berada dalam pergumulan oleh karena sakit. Seperti yang kami ketahui keberadaannya, kekasih kami Nyonya Yohanes Tandiombo di Toraja, Nyonya Suryana Patiung, tante dari Bapak Fransoni Patiung, yang sementara menjalani perawatan di Rumah Sakit Stella Maris dan rencana akan menjalani operasi esok hari Senin tanggal 31 Mei 2021. Kami berdoa bagi anak kami Nagita, anak dari Bapak Wanto Layuk yang juga dirawat di Rumah Sakit Permata, Nyonya Hermin Tangdiraba Sampebura, kakak dari Bapak Nathan Parubak yang dalam pemulihan pasca operasi di Rumah Sakit Wahidin. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi kekasih kami, hamba-Mu Bapak Pendeta Manase. Ya Tuhan, Engkau telah berperkara atas kehidupan hamba-Mu sehingga boleh menjalani perawatan beberapa hari yang lalu di rumah sakit. Dan syukur puji Tuhan kami saat ini boleh bersama-sama beribadah, menikmati perjumpaan dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan terus berkenan hadir dalam kehidupan kekasih-kekasih kami, dan juga dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta dalam proses pemulihan selanjutnya. Biarlah dalam campur tangan Tuhan dalam segala bentuk perawatan yang dijalani, semua yang kami kasihi ini boleh menikmati kesembuhan dan kepulihan yang sempurna. Kami yakini berasal daripada Tuhan. Dan kami pun berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini berada dalam duka cita. Keluarga besar dari almarhumah Ibu Berta Kanan Pamangin, keluarga besar dari almarhum Bapak Dr. Andus Luther Mangalik, keluarga besar dari kekasih kami Nyonya Wani Tupabiri, yang dimana ayahanda kekasih kemarin Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga. Hadirlah menguatkan dan menghiburkan kekasih-kekasih kami ini dalam menghadapi duka cita, sehingga dalam iman yang benar menghadapi duka ini tetap berpengharapan di dalam Tuhan, meyakini bahwa kasih Tuhan akan terus nyata berlaku dalam kehidupannya. Kami bersatu hati juga berdoa untuk berbagai bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Pelaksanaan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Rencana pelaksanaan pemberkatan nikah kepada beberapa pasang saudara-saudara kami yang rencananya dalam bulan Juni ini akan memperhadapkan hidup dan cinta mereka di hadapan Tuhan, menerima pemberkatan nikah yang kudus.
Tuhanlah yang berkenan bersama-sama dengan kami semua, berkenan bersama-sama dengan jemaat-Mu dan kekasih-kekasih kami dalam mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan ini. Biarlah sungguh dalam perkenan Tuhan, pelayanan boleh berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan Allah kami, berkati kehidupan semua jemaat-Mu dalam segala keberadaan ini Tuhan. Berkati dalam keluarga, berkati dalam pekerjaan, usaha-usaha, rencana dan harapan kerinduan mereka. Biarlah semua jemaat-Mu senantiasa sehat dan kuat, terus bersuka cita menikmati hidup ini, terlebih melalui segala yang dikerjakan, hanya oleh karena campur tangan-Mu boleh berjalan dengan lancar dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang Tuhan karuniakan dimanapun mereka berada Tuhan, mari berkati. Biarlah mereka semua sehat dan boleh menjalani pendidikan mereka dengan baik. Sungguh harapan dan kerinduan kami bahwa keberhasilan suatu kali kelak boleh mereka raih. Bangsa dan negara kami Tuhan kami bawa kepadamu Tuhan, berkati. Berkati pemerintah dalam melaksanakan segala tanggung jawabnya. Karuniakan hikmat senantiasa Tuhan, sehingga boleh melaksanakan segala tanggung jawab itu dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Hidup kami seutuhnya kami sungguh pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang akan menopang dan menyertai kami. Juga kami berdoa bagi anak-anak kami PPGT Jemaat Biringkanaya yang rencananya hari ini akan kembali dari Bulukumba menuju ke Makassar setelah mengikuti kegiatan Bina Akrab. Ya Tuhan, Engkau lindungi dan sertai anak-anak kami ini dalam perjalanan, jauhkan dari mara bahaya sehingga boleh tiba dengan penuh selamat di Jemaat Biringkanaya, berjumpa dengan jemaat Tuhan, keluarga, bersama-sama menaikkan pujian syukur hanya kepadamu. Inilah syukur kami Tuhan, ini doa dan seruan kami. Semuanya ini kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup, bahkan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, dan kita menyatakan pengakuan iman kita dengan melakukan Kidung Jemaat 280. Betapa
Marilah kita memberi persembahan dengan penuh sukacita iman. Untuk itu, saya mengajak saudara-saudara merenungkan sesaat ungkapan Pemazmur 116 ayatnya yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Engkau adalah sumber kehidupan yang telah melimpahi kami dengan berkat-Mu. Engkau telah mengajar kami memberi sebagian dari yang kami miliki untuk kepentingan pekerjaan pelayanan-Mu, demi keadilan, berbelas kasih, dan kesetiaan. Ada pula dari antara kami 12 jemaat-Mu yang tidak dapat memberi, tetapi kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah di dalam kasih dan setia-Mu, kami selalu belajar untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu, dalam sukacita, tanpa pernah merasa khawatir akan janji pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami, dan dipermuliakanlah nama-Mu. Amin. Penekanan warta minggu ini. Minggu tanggal 6 Juni 2021 akan dilaksanakan perjamuan kudus pada semua jam ibadah bagi anggota jemaat yang sudah menerima peneguhan sidi dan baptis dewasa, supaya mempersiapkan diri untuk mengambil bahagian dalam perjamuan tersebut. Perayaan Halun tahun 2021 PWGT Klasis Makassar Timur dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 pukul 9. Ibadah on-site, perwakilan perjemaat dan ibadah live streaming. Info PKB disampaikan kepada anggota PKB Jemaat Biringkanaya untuk hadir dalam ibadah PKB Jemaat Biringkanaya yang akan dilaksanakan pada hari Senin
tanggal 31 Mei 2021 jam 18, tempat di gedung gereja. Selamat kepada para orang tua lansia kita yang mewakili Jemaat Biringkanaya dalam rangka Halun Klasis Makassar Timur. Dari perlombaan ini, untuk lansia lomba solo mendapat juara 1 dan untuk lansia OPA mendapat juara 3. Terima kasih. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang, STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk meneladani Yesus Kristus yang menghampiri dan memberi diri untuk membantu mereka yang membutuhkan. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Ekumene dan HUT PGI ke-71, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Syukur kepada Tuhan atas penyertaannya dalam ibadah saat ini, dan mari kita menyanyi Salam Kawanku.